Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanindial Wijayanto, NIM 20101057 dari S1TT08B. Saya di sini membuat video bertujuan untuk melengkapi tugas postes praktikum fisika, dan di sini saya memilih modul 3 yaitu percobaan hukum Ohm. Ya, kita langsung aja ke praktikumnya. Percobaan hukum Ohm. Tujuan praktikum: yang pertama, menentukan bahan, konduktor dan isolator. Yang kedua, meninjau keadaan lampu pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Dasar teori merupakan hukum yang menentukan hubungan antara beda potensial dengan arus listrik. George Simon Ohm menemukan bahwa perbedaan antara beda potensial di suatu beban listrik dengan arus listrik yang mengalir pada beban listrik tersebut menghasilkan angka yang konstan. Konstanta ini kemudian dinamakan dengan kehambatan listrik atau resistensi. Untuk menghargai jasanya, maka satuan hambatan dinamakan dengan ohm. Secara sistematis, hukum Ohm dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan I kali R. V itu tegangan, I kuat arus, R hambatan. Kuat arus banyaknya muatan yang mengalir dalam satu titik disebut sebagai kuat arus. Arah dari arus listrik berlawanan dengan arah mengalirnya elektron. Ketentuan arah arus ini hanyalah merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan sebelum diketahui bahwa penyebab utama timbulnya arus listrik adalah partikel bermuatan negatif. Hambatan: ketika mengalir dalam suatu kawat konduktor, elektron mengalami rintangan dari molekul dan ion-ion dalam konduktor tersebut sehingga mengalami hambatan. Dasar hambatan ini dinyatakan dengan resistensi yang disimbolkan dengan R. Tegangan merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik yang menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Dan di sini pada tabel 1 saya akan melakukan percobaan di pensil, koin sama dolar. Kita langsung aja ke sini. Oke, yang pertama yang ini dulu koin. Nah, di sini koin. Di sini saya menggunakan tegangan yaitu sebesar 12 volt. Nah, di sini koin bersifat konduktor. Hal ini dapat diketahui dari nyala lampu yang sangat terang. Nah, kenapa koin ini bersifat konduktor? Hal ini dikarenakan bahan dari koin ini yang berupa logam. Nah, ciri khas dari logam itu memiliki elektron bebas pada kulit terluarnya, sehingga jika ada tegangan listrik yang mengalir pada bahan logam tersebut, elektron bebas itu akan menuju ke potensial rendah, bergerak ke potensial rendah ke potensial tinggi gitu. Yang selanjutnya dolar. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dolar itu isolator atau tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, tadi koin itu dapat menghantarkan listrik. Nah, ini tidak dapat menghantarkan listrik, berarti isolator. Hal ini dikarenakan dari bahan kertas ini yaitu karena tidak memiliki elektronegatif. Jadi kertas tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi di sini tidak ada aliran listrik yang mengalir karena si kertas ini gitu. Dan selanjutnya pensil. Nah, pensil di sini konduktor. Hal ini dapat dilihat dari nyala lampu yang redup. Pensil ini dapat menghantarkan listrik, tetapi tidak terlalu kuat untuk menghantarkan listrik dikarenakan dari bahan kimia yang berada di pensil tersebut. Yaitu grafit. Nah, kenapa si grafit itu bisa menghantarkan listrik? Karena si grafit itu karena adanya pergerakan
pergerakan elektron di dalam lapisan karbon pada grafit gitu. Jadi dapat menghantarkan listrik tapi tidak terlalu kuat gitu. Dan selanjutnya yaitu pada tabel 2. Pada tabel 2 saya akan menggunakan rangkaian seri, di sini menggunakan rangkaian seri, dan saya akan menggunakan percobaan 1 dan percobaan 3. Nah, di sini saya sudah menyiapkan rangkaian serinya. Nah, percobaan 1 kan ini 100 semua. 100 semua. 100. Nah, dan saya di sini menggunakan Nah, di sini saya menggunakan tegangan sebesar 24 volt. Nah, di sini dapat dilihat bahwa arus pada setiap hambatannya itu sama karena hambatannya juga sama gitu. Hambatannya juga sama. Nah, juga tegangannya itu juga sama karena juga hambatannya sama. Di sini 8, di sini juga 8, dan yang ini juga 8. Nah, untuk percobaan yang ketiga yaitu kan ini kan 100, terus ini 75. Di sini 50. Ya, 75 50. Nah, di sini bisa dilihat bahwa arus pada setiap hambatannya itu sama. Nah, karena ini rangkaian seri, jadi tidak memiliki apa sih percabangan di rangkaian tersebut. Jadi arusnya itu sejalur semua gitu. Jadi nggak ada dibagi-bagi gitu. Sedangkan pada tegangan di rangkaian ini itu berbeda-beda pada setiap hambatannya. Nah, pada setiap hambatannya itu kan berbeda. Nah, ini kan 8. Terus di sini itu 5. Nah, di sini tadi 10. Nah, di setiap hambatannya itu memiliki tegangan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tegangan yang mengalir itu akan dibagi di setiap hambatannya. Misalnya ini kan hambatan pertama, nah ini dapat 10. Nah, setelah hambatan pertama dilalui, nanti di hambatan kedua nanti dibagi lagi, jadi di hambatan ini mendapatkan 8 volt gitu. Terus di sini juga 5 gitu. Jadi di setiap hambatannya dibagi gitu tegangannya. Di sini tadi berapa, terus di sini berapa, di sini berapa gitu. Itu untuk rangkaian seri. Nah, untuk modul 3 atau rangkaian paralel, saya menggunakan akan melakukan percobaan di percobaan 1 sama percobaan 3 gitu. Nah, lanjut aja, ini kan 100 ya, 100, ini 50, ini 10. Dengan tegangan yang sama yaitu 24 volt. Nah, di sini bisa dilihat bahwa arus pada setiap tegangan itu berbeda. Arus pada setiap tegangan itu berbeda. Yang 100 itu 0,24, 50 hambatan 50 itu 0,48, 10 itu 2,40 arusnya ampere. Nah, di sini saya mendapatkan kesimpulan bahwa semakin kecil hambatan pada rangkaian ini, pada rangkaian di paralel ini, semakin kecil itu arusnya akan semakin besar. Sedangkan kalau hambatannya semakin besar, maka arusnya akan semakin kecil. Nah, ini pada setiap tegangan itu sama. Pada setiap ini kan 24. Di sini juga 24, di bawah juga 24. Hal ini dikarenakan setiap tegangannya itu kan sama 24 volt semua. Hal ini dikarenakan arus yang mengalir ke rangkaian ini jadi ke kabel ini kan 24 gitu kan. Ini datang dari sini ini 24, terus ke sini juga 24, ke sini juga 24 gitu. Jadi nggak dibagi gitu tegangannya. Jadi ya begitu. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan untuk perhitungan pada percobaan pertama di tabel 2 atau rangkaian seri. Itu untuk menghitung tegangannya itu I kali R. Nah, I-nya kan tadi kan 100, hambatannya kan 100 semua tadi kan. Jadi didapatkan si I-nya itu 0,08. Nah, hambatannya itu 100. Nah, ini kan sama semua dan dihasilkan voltnya
atau tegangannya itu 888. Jadi untuk menghitung V totalnya itu 8 tambah 8 tambah 8 dan mendapatkan hasil 24 volt. Nah, untuk percobaan ketiga seri yang tadi yang R1 100 terus R2 75 sama R3 50 itu untuk menghitung I totalnya itu 24 volt per R total. R totalnya itu 100 tambah 75 tambah 50 dan mendapatkan hasil 0,11 gitu. Untuk menghitung tegangannya sama I kali R. Terus untuk yang paralel untuk percobaan satu untuk menghitung hambatannya atau R totalnya itu diparalelkan dulu. Untuk R1, R2, R3 ini diparalelkan dulu. Terus ya diparalelkan kan ini R total 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3 diparalelkan dan mendapatkan hasil 33,3. Nah, untuk tegangannya kan tetap tadi kan enggak diubah tegangannya di rangkaian paralel itu tetap gitu, jadi 24 volt. Nah, untuk menghitung arusnya itu untuk menghitung arus I totalnya itu V total per R total dengan 24 per 33,3 dan mendapatkan hasil 0,72. Setelah itu untuk menghitung di setiap hambatannya atau di I1 nya, I2, I3 nya itu V per R gitu, dan mendapatkan hasil 0,24, 0,24, 0,24. Nah, ini dikarenakan si hambatannya ini sama itu. Terus untuk percobaan ketiga untuk mencari hambatannya masih sama, R totalnya, tegangannya sama, nah arusnya juga sama, I total, V total per R total gitu. Untuk I1, I2, I3 sama, V per R gitu. Dan setelah itu kesimpulan yang bisa saya dapat dari praktikum modul 3 ini. Yang pertama itu pada praktikum ini membuktikan bahwa ketika lampu menyala dengan terang ataupun redup berarti benda tersebut termasuk konduktor, dan sebaliknya jika lampu tidak menyala maka benda tersebut bersifat isolator. Yang kedua, pada rangkaian seri membuktikan bahwa semakin kecil hambatan akan semakin besar juga arus totalnya, dan jika hambatannya besar maka arus totalnya akan semakin kecil. Yang ketiga, pada rangkaian paralel membuktikan bahwa semakin kecil hambatannya maka akan semakin besar tegangan total, dan jika hambatannya besar maka tegangan totalnya akan semakin kecil. Sekian penjelasan post-test praktikum fisika modul 3 percobaan hukum Ohm dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.